warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mahmuda sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konflik dalam komunikasi interpersonal. Perkenalkan, nama saya Dadang Butomo dengan NIM 241440050. Perkenalkan, nama saya Arumsari Catur Putri dengan NIM 245140040. Perkenalkan, saya Amelia Febiana dengan NIM 24514004041. Dan perkenalkan, nama saya Kirana Sarah Paramita Dewi dengan NIM 24514000048. Aspek-aspek konflik interpersonal menurut para ahli. Yang pertama adalah unexpressed standpoint, menjelaskan bahwa konflik terjadi saat seorang mengkomunikasikan perbedaan persepsi dengan orang lain, serta konflik dapat terjadi karena ada peristiwa pemicu. Yang kedua ada interdependence, menjelaskan bahwa konflik terjadi pada pihak-pihak yang saling bergantung yang ditandai dengan adanya aktivitas yang sama, mutualan activity, dan kepentingan yang sama, mutualan interest. Yang ketiga, perceived incompatible goal, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian tujuan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Yang keempat, perceived scarce resolve, menjelaskan bahwa konflik terjadi apabila seorang merasakan langkahnya atau berkurangnya sumber daya seperti cinta, penghargaan, perhatian, rasa peduli, kekuasaan, serta harga diri. Yang kelima, interference, menjelaskan bahwa konflik ini terjadi apabila seorang merasa terganggu dengan tindakan orang lain dan merasa kepentingannya dihalangi oleh orang lain. Kemudian menurut Markman, Stanley, dan Blumberg 2010 mengungkapkan 4 aspek konflik interpersonal, yaitu yang pertama ada escalation atau perluasan. Konflik terjadi ketika orang yang berkonflik yang mengalami konflik saling merespon negatif satu sama lain sehingga kondisi menjadi semakin buruk dan lebih buruk. Kemudian yang nomor 2 ada invalidation, menjadi tidak berguna, terjadi ketika apa yang dimiliki, difikirkan, dan dilakukan salah satu pihak yang sedang konflik cenderung diremehkan oleh pihak lainnya. Kemudian yang nomor 3 ada withdrawal and avoidance, penarikan diri dan pengelakan, merupakan pola yang berbeda satu sama lain namun tetap saling berhubungan. Seseorang yang cenderung withdrawal biasanya akan menarik diri dari suatu diskusi atau pertengkaran yang sedang terjadi. Kemudian ada yang nomor 4, negative interpretation, terjadi ketika salah satu pihak yang sedang berkonflik berpandangan bahwa pihak lawan memiliki motif lebih negatif dari yang sesungguhnya terjadi. Faktor yang mempengaruhi konflik interpersonal. Yang pertama, keterbatasan sumber. Yang kedua, tujuan yang berbeda. Ketiga, saling bergantungan. Keempat, diferensiasi organisasi. Kelima, komunikasi yang tidak baik. Keenam, konflik yang terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum. Ketujuh, beragam karakteristik sistem sosial. Kedelapan, pribadi orang. Kesembilan, perasaan dan emosi. 10, kekerasan. Penjelasan yang pertama, keterbatasan sumber. Manusia selalu mengalami keterbatasan sumber yang akan diperlakukan untuk mengandung kehidupannya. Keterbatasan tersebut menimbulkan kompetisi di antara manusia agar dapat mendapatkan sumber yang diinginkan, dan hal tersebut yang menyebabkan konflik. Kedua, tujuan yang berbeda. Konflik akan terjadi bila dari pihak terkait yang terlibat konflik memiliki tujuan yang berbeda. Tetapi sebaliknya, jika pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, juga akan tetap menghasilkan konflik. Ketiga, saling tergantung. Konflik terjadi dikarenakan pihak yang terlibat konflik memiliki tugas yang terbergantungan satu sama lain. Keempat, diferensiasi organisasi, pembagian tugas dalam organisasi dan spesialisasi pelaksanaan merupakan salah satu yang menyebabkan konflik dalam organisasi. Kelima, komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik dalam organisasi. Perilaku komunikasi yang berbeda pada setiap individu sering juga menimbulkan konflik dalam organisasi dikarenakan perbedaan tersebut sering sekali dapat menyinggung orang lain, baik
sengaja maupun tidak sengaja. Keenam, konflik yang terjadi karena perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan melanggar hukum. Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hukum, serta melanggar hak asasi manusia di masyarakat dan organisasi dapat menimbulkan perlawanan dari pihak yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Ketujuh, beragam karakteristik sistem sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat sering terjadi dikarenakan yang beragam, seperti suku, agama, dan ideologi. Karakteristik tersebut sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif antara satu sama lain. 8. Pribadi orang. Kepribadian orang yang beragam dapat menimbulkan konflik, terutama bagi orang memiliki kepribadian dan menimbulkan konflik. 9. Perasaan dan emosi. Sebagian individu yang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan orang lain, orang yang mudah dipengaruhi oleh perasaan dan emosi yang tidak rasional ketika berinteraksi dengan orang lain, maka akan saling mudah menimbulkan konflik. 10. Kekerasan. Lemahnya penegakan hukum dan longsornya moral penegakan hukum, serta menurunnya kepercayaan yang dimiliki masyarakat kepada mereka dan menyebabkan orang lebih berusaha untuk mencapai jalan pintas untuk mencapai tujuannya, meskipun dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri. Tahapan konflik dalam interpersonal. Yang pertama, potensi konflik. Tahap ini melibatkan kondisi awal yang berpotensi menciptakan konflik, seperti adanya perbedaan nilai atau kesalahpahaman. 2. Kesadaran konflik. Salah satu atau kedua pihak mulai menyadari bahwa ada perbedaan atau masalah yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, peningkatan konflik. Konflik mulai memanas, biasanya ditandai dengan ketegangan, debat, atau pertengkaran. Dan yang keempat, puncak konflik. Tahap ini merupakan intensitas tertinggi dari konflik yang biasa melibatkan konfrontasi langsung atau ekspresi emosi yang kuat. Yang kelima, resolusi konflik. Setelah emosi mereda, kedua pihak mencari cara untuk menyelesaikan masalah, baik melalui diskusi, mediasi, ataupun kompromi. Dan yang terakhir, hasil konflik. Konflik bisa menghasilkan dampak positif seperti pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih erat, atau dampak negatif seperti keretakan hubungan. Cara mengelola konflik dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi yang jelas. Pastikan pesan disampaikan dengan jelas dan hindari penggunaan kata-kata yang bisa disalahartikan. Kedua, mendengarkan secara aktif, berikan perhatian penuh kepada pihak lain, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tunjukkan empati. Ketiga, mengendalikan emosi, hindari bereaksi secara emosional. Tunggu sampai emosi mereda sebelum membahas masalah. Keempat, mencari titik tengah. Fokus pada solusi yang mengutamakan kedua pihak, win-win solution, daripada hanya memenangkan argumen. Kelima, memahami perspektif orang lain. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang pihak lain untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Keenam, menggunakan mediator. Jika konflik sulit diselesaikan, pihak ketiga yang netral dapat membantu menemukan solusi. Dampak konflik dalam interpersonal. Yang pertama, dampak positif. Konflik yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pemahaman, mempererat hubungan, dan menciptakan solusi kreatif. Dan dampak negatifnya, konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan stres, frustasi, rusaknya hubungan, dan menurunnya produktivitas. Kemudian ada strategi komunikasi konflik. Yang pertama, ada komunikasi non-defensif, menghindari sikap defensif dan memfokuskan diri pada pemecahan masalah. Kemudian yang kedua ada komunikasi asertif, menyampaikan pendapat dan kebutuhan dengan jelas dan hormat. Yang ketiga ada komunikasi empatik, memahami dan menghargai perasaan lawan bicara. Kemudian yang nomor 4 ada komunikasi yang berorientasi pada solusi, fokus pada pemecahan masalah, bukan menyalahkan. Kemudian yang terakhir ada menggunakan kalimat saya, mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan menggunakan kalimat saya. Teori konflik interpersonal. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik realis. Menurut Morton Deutsch, konflik terjadi karena perbedaan kepentingan tujuan atau nilai-nilai antar individu.
Berikutnya teori konflik sosial. Menurut Kurt Lewin, konflik terjadi karena interaksi antara individu dengan lingkungan sosial. Yang kedua, teori psikologis. Ada teori konflik kognitif dan emosi. Teori konflik kognitif menurut Leon Festinger, konflik terjadi karena perbedaan perseptif dan pengetahuan. Konflik emosi menurut Carl Gustav, konflik terjadi karena perbedaan emosi dan perasaan. Teori konflik psikodinamik Sigmund Freud, konflik terjadi karena perjuangan antara ego dan superego. Yang ketiga, teori komunikasi. Ada teori konflik komunikasi interpersonal dan teori konflik komunikasi kelompok. Yang pertama, menurut Paul, teori konflik interpersonal, konflik ini terjadi karena kesalahpahaman dan perbedaan komunikasi. Teori konflik kelompok menurut William Booth, konflik terjadi karena perbedaan komunikasi dan dinamika kelompok. Yang keempat, teori sosial. Ada teori kelas, teori kebudayaan, teori konflik identitas. Yang pertama, teori konflik kelas. Konflik ini terjadi karena perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Yang kedua, konflik kebudayaan. Konflik terjadi karena perbedaan budaya dan nilai-nilai. Yang ketiga, konflik identitas. Konflik terjadi karena adanya perbedaan identitas dan kesadaran kelompok. Yang kelima, teori konflik fungsional, teori konflik difungsional, dan teori konflik konstruksi. Yang pertama, teori konflik fungsional menurut Lewis Koser menjelaskan konflik dapat memperkuat hubungan sosial. Yang kedua, konflik difungsional menurut Georg Simmel, konflik ini dapat merusak hubungan sosial. Yang ketiga, konflik konstruktif menurut Joseph Folger. Konflik ini menjelaskan memperbaiki hubungan dan meningkatkan pemahaman. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.